Ya, saat ini saya berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, di mana dari kemarin dan hari ini Pol PP Kota Kupang melakukan teguran bagi pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan bagian jalan. Dan saat ini sudah bersama saya Pak Kasat Pol PP Kota Kupang, Pak Rudi Abu Bakar. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Rudi? Kabar baik, kabar baik. Siap. Pak Rudi, dari kemarin dan hari ini tadi di sepanjang jalan protokol dari Jalan Franseda, dari Jalan Adi Sucipto sampai ke Jalan Franseda, Pol PP melakukan peneguran kepada pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan bagian jalan. Komentar Anda sebagai Kasat Pol PP? Baik, terima kasih. Jadi memang ini menjadi tugas atau tupoksinya Pol PP menyangkut saudara-saudara kita yang mana kita tahu selama ini mereka melakukan aktivitas di atas trotoar. Yang mana kita ketahui bahwa trotoar itu penggunaannya bukan untuk tempat saudara-saudara kita berjualan atau melakukan aktivitas di atas trotoar, tapi trotoar itu fungsinya adalah untuk saudara-saudara kita pengguna pejalan kaki. Perlu saya sampaikan juga bahwa sudah 2 hari ini kita melakukan kegiatan bukan penertiban, tapi kita melakukan teguran secara humanis kepada saudara-saudara kita. Kemarin itu di Jalan Palapa di Olobo. Kita dari Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana ada surat yang masuk dari Lurah Olobo dan Camat Olobo, kegiatan saudara-saudara kita yang berjualan di atas trotoar. Jadi lewat surat itu saya sebagai kasat langsung menanggapi untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja langsung menuju ke lokasi tersebut. Hal yang kita lakukan di sana adalah yang pertama kita melakukan teguran secara humanis, teguran lisan agar saudara-saudara kita yang memang nyatanya berjualan atau melakukan aktivitas di atas trotoar. Kemarin teman-teman kita atau anggota saya ada beberapa kabit yang langsung ke lokasi dan menegur. Teguran itu kita sampaikan kepada mbak saudara agar tidak boleh berjualan di trotoar, dan kami menyampaikan kepada mbak saudara untuk menertibkan, baik itu mereka pasang secara bongkar pasang atau secara permanen. Memang kita ketahui di Jalan Palapa itu kiri kanan jalan itu trotoarnya memang dipakai untuk berjualan. Jadi saya sebagai kasat menyampaikan kepada saudara semua yang kita mulai dari di Jalan Palapa itu tolong berjualan tidak lagi di atas trotoar. Juga ada saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas berjualan pulsa, baik itu pulsa listrik dan sebagainya, parkir mobil, ngetem selama 1 hari full di jalan raya, di pinggir jalan. Nah, kami minta untuk itu tidak lagi melakukan aktivitas di tempat tersebut. Saya juga melihat bahwa Dinas Kesehatan Provinsi itu menggunakan hampir sebagian jalan untuk parkir kendaraan. Dan ini beberapa hari yang lalu saya sudah menyempatkan diri untuk telepon atau berkomunikasi dengan Kadis Kesehatan Provinsi, tapi beliau belum angkat. Nah, saya juga mengharapkan bagaimana aturan ini berlaku sama. Jangan kita menegur saudara-saudara kita yang berjualan di trotoar, mobil yang parkir di kiri kanan jalan, kemudian kita tidak menegur, kelihatan jelas bahwa jalan raya digunakan untuk parkir. Tahapnya adalah kita menegur secara lisan. Teguran secara lisan kita menyampaikan yang pertama untuk mereka tidak berjualan ke situ. Yang kedua, apabila sudah membangun atau membuat
lapak-lapak situ segera dibongkar dengan sendiri. Tahap berikutnya adalah kita menyampaikan surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Apabila tidak diindahkan, maka kami akan melakukan pembongkaran. Itu khusus di Obobo. Kemudian yang berikut, yang tadi zona ikut kegiatan di sepanjang jalan Eltari 2 sampai Eltari 3, khususnya saudara kita yang berjualan di jembatan. Sebelum dan sesudah jembatan ini tiba, itu sudah pernah saya himbau untuk tidak melakukan aktivitas di trotoar samping kiri kanan. Karena perlu kita ketahui bahwa jalan mulai dari Eltari 3 sampai di bandara itu jalan protokol, jalan menuju bandara. Jadi saya menugaskan kepada anggota saya, teman-teman kami dan seluruh anggota untuk melakukan peneguran secara lisan. Saya juga pernah menyampaikan bahwa apabila saudara kita masih berjualan di trotoar sekitar jalan atau di atas dekat jembatan sebelum dan sesudah, itu akan menimbulkan kemacetan. Nah, kita bayangkan kalau kemacetan itu terjadi di atas jembatan. Ya, kita berharap bahwa kemacetan itu setelah kita melakukan teguran dan kita akan melakukan tindakan sebelum dan sesudah jembatan Niliba itu tidak lagi macet. Memang kita ketahui bahwa kita melihat secara jelas bahwa penyebab macet di situ adalah yang pertama adalah kalau kita dari arah sini adalah belok kanan itu pertama. Yang kedua adalah saudara-saudara kita melakukan aktivitas berjualan dari pagi sampai malam di atas trotoar. Nah, itu yang menjadi konsen kita atau fokus saya sebagai Kasat Pol PP untuk membereskan ini. Pak Kasat, di Jalan Pelapa itu kan selain di Dinas Kesehatan, di sebelah kan ada Puskesmas Obobo yang jalan dan parkirannya itu puskesmasnya sedang direhab dan parkirannya itu sangat mengganggu arus lalu lintas. Tanggapan Anda, Pak Kasat? Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa saya sebagai Kasat mau bahwa teguran ini atau aturan ini berlaku bagi siapa saja. Karena sangat disayangkan kalau kita sebagai Satuan Polisi Pamung Praja menegur masyarakat yang di sekitar situ tapi tidak melihat secara nyata bahwa memang ada Puskesmas Obobo dan Dinas Kesehatan itu menggunakan parkir itu sampai sekitar, kalau motor diparkir itu sampai 2 atau 3, hampir setengah badan jalan. Itu sangat mengganggu, tapi tidak apa-apa. Hal ini akan saya lakukan komunikasi dengan Pak Kadis Kesehatan Provinsi agar memang jalan Palapa itu menjadi terbuka untuk pengguna jalan dan maupun pejalan kaki. Memang kita lihat memang pejalan kaki sudah tidak bisa lagi jalan di atas trotoar, khususnya di Jalan Palapa. Pak Kasat, satu lagi Pak Kasat, kemarin waktu operasi yang di Jalan W.J. Lalementik samping kantor gubernur itu, salah satu pengusaha, salah satu pedagang kelapa itu menyatakan bahwa dia mendapatkan izin atau dengan memberikan nominal uang tertentu kepada oknum yang bekerja di kantor gubernur. Tanggapan Anda dan koordinasi Anda seperti apa ke? Selama saudara semua melanggar aturan atau tidak melakukan kegiatan aktivitas selalu di atas trotoar, saya sebagai Kasat Pol PP sekali lagi saya tidak peduli siapa yang mendukung ini, mereka bayar ke siapa, saya tidak peduli. Pada saat kita sudah melakukan teguran secara lisan, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, pasti kita melakukan pembongkaran. Baik, harapan terakhir Pak Kasat untuk masyarakat Kota Kupang. Harapan saya sebagai Kasat Pol PP, kita ketahui bahwa Kota Kupang ini kita tidak munafik, tidak usah tutup mata, dipercantik oleh pimpinan kita Pak Wali Kota. Malam kita tahu bahwa terang benderang. Saya sebagai Kasat
mendukung program Pak Wali Kota ini, membuat Kota Kupang menjadi lebih bagus. Tapi kalau masyarakat kita, khususnya pengguna pejalan kaki, tidak merasakan trotoar yang dibangun oleh pemerintah kota, saya rasa itu tidak bagus juga. Oleh karena itu, saya punya tujuan atau punya niat, selain Kota Kupang ini menjadi bagus dengan lampunya, aktivitas masyarakat, baik itu pelaku usaha, masyarakat yang biasa, anak sekolah, khususnya pejalan kaki, harus menikmati trotoar yang sudah dibangun oleh baik itu pemerintah kota maupun yang sekarang lagi dibangun di PDN, itu oleh pemerintah provinsi. Itu harus digunakan betul, dimaksimalkan betul oleh masyarakat pejalan kaki. Baik, terima kasih Pak Kasat atas kebersamaan kita di Sonara News. Selamat siang. Selamat siang.